Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat GoGreen. Jumpa lagi dengan Agus GoGreen 77. Seperti biasa mainan saya di kebun jambu. Dan hari ini saya akan melakukan pemupukan dengan gandasil untuk pertumbuhan bunga, gandasil B dan gandasil daun atau gandasil D untuk yang baru tumbuh. Saya ditemani oleh bapak itu lagi nyemprot di ujung sana. Dia lagi nyemprot daun dengan gandasil. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Gandasil B adalah untuk pembuahan ya, untuk memunculkan buah, untuk mencegah kerontokan bunga-bunga yang baru muncul. Ini bunga udah pada muncul ya di setiap daun. Mudah-mudahan mulus sampai jadi buah. Nah, seringkali saya katakan bahwa kunci dari pembuahan jambu batu ini adalah pemangkasan pucuk. Seperti ini udah berbuah dari bunga itu, dari buah dari bunga ini 2 daun kita harus potas pucuk, sehingga apabila buah udah besar nanti akan tumbuh pucuk baru dan diikuti dengan tumbuhnya bunga. Seperti ini kita potong aja agar jamu kita buahnya tidak henti ya. Selesai yang bawah nanti akan muncul buah di pucuk yang kita potes itu tersebut. Di samping itu juga untuk pembentukan tajuk agar jamu kita tidak terlalu tinggi ya. Karena kalau tinggi kita akan kesusahan dalam perawatan, terutama pembungkusan. Nanti kita akan bentuk tajuk-tajuknya agar tidak terlalu tinggi ya. Wah, ini buahnya terlalu lebat sehingga harus ditopang dengan tali sebenarnya atau bambu. Ini batang kecil menyangga beban 2 buah yang mungkin 6 on sehingga melengkung. Harusnya kita lakukan penyeleksian ya, dipertimbangkan agar pada saat buah besar dahan tidak akan patah menahan beban, jadi harus diseleksi. Terus ini udah terlalu berat nih, terlalu berat. Untungnya pohon jambu itu terbilang lentur, jadi tidak sampai patah. Ya, pinggirannya juga saya nanam talas ya, talas pratama. Ini usia 2 bulan. Mudah-mudahan kepetik hasilnya, walaupun kurang perawatan kayaknya. Ada juga nanas, biar tanahnya tidak erosi, tidak longsor. Saya nanamin talas.
seperti ini. Talas Pratama ini namanya. Ada dua macam, ada yang hijau Pratama 2, kalau yang agak ungu itu Pratama 3. Talas Pratama adalah hasil karya anak bangsa, 3 ahli pertanian menciptakan varietas baru yang disebut Talas Pratama. Pratama adalah singkatan dari ketiga ilmuwan tersebut ya, saya agak lupa namanya. Ada juga sini alpokat, saya mencoba di sawah alpokat. Dan ini pamelo, jeruk pamelo, jeruk Bali ya. Ini pohon yang baru belajar berbunga. Lumayan bunganya, alhamdulillah. Mulai menampakkan di setiap kelopak daun. Nanti akan kita coba cari yang matang dan kita akan kupas dalamnya seperti apa. Mungkin sahabat Gogri semua penasaran nih dengan penampakan jambu radiamon ini. Kebetulan kemarin habis panen, jadi masih 4 hari lagi kita panen. Nah, ini ada yang, nah sahabat green, dahan seperti ini enggak Pak, sok terasin Pak ya. Nanti sok teraskan. Dan seperti ini telat dalam pemangkasan, bisa kita lihat tidak dipangkas dan di sini tidak muncul bunga ya. Jamu itu seperti itu ya, kalau nggak dipangkas dia batangnya akan memanjang dan lambat untuk tumbuhnya bunga. Maka kita harus pangkas, potong agar nanti di pucuk barunya itu membawa bakal bunga. Kita potong aja di sini. Seperti ini nih, dipotong ya, muncul pucuk baru dan akan diikuti oleh munculnya bunga seperti ini ya. Dulu kita pangkas di sini dan tumbuh baru dan muncul buah atau bunga seperti ini. Jadi idealnya 2 titik dari bunga kita pangkas, 1, 2. Nanti kita pangkas di sini. Kalau udah agak besar, kita pangkas di sini nih. 1, 2 daun potong. 1, 2 daun potong. Agar berbuah terus-menerus dan bunga yang di bawahnya itu tidak akan rontok ya, karena nutrisinya fokus terhadap buah. Seperti ini harus dipotong. Ini
bunga. 1, 2, maka kita potong di sini. Iya. Itu ya. Nggak bosan-bosannya saya mengingatkan, pemangkasan atau pruning sangat penting di dalam bertani jambu ya. Karena kalau dipangkas karena sayang atau tidak dipangkas karena sayang, maka jambunya lambat berbuah, akan terus tumbuh. Nah seperti ini lambat nih, terlalu panjang ini bunga tuh 2 harusnya dipotong seperti itu. Sahabat Go Green, untuk menghasilkan buah jambu yang berkualitas dan berbuah dengan kualitas yang super yang diterima oleh konsumen, perlu diperhatikan beberapa hal ya, dan diperlukan ketekunan. Misalnya pemilihan lahan yang cocok untuk jambu adalah pohon yang tidak banyak pohon-pohon ya, artinya sinar matahari penuh pada siang hari, tidak terlalu banyak pepohonan, kemudian tanahnya tanah subur dengan pH normal 6,5 sampai 7,5. Tidak kalah pentingnya adalah pemilihan bibit yang unggul. Saya di sini memilih jambu Red Diamond dari Taiwan karena jambu ini tergolong jenis baru di Indonesia, belum banyak yang mengembangkan, masih langka ya. Ada keluhan juga sih dari teman-teman bahwa Red Diamond ini susah untuk berbuah. Tapi alhamdulillah di daerah saya, di kebun ini, seperti kita lihat, buahnya cukup banyak ya. Saya nanam di bekas sawah. Dulu sawah ini cuma tak ada hujan, jadi sering gagal panen. Jadi saya putuskan untuk tanam jambu sesuai dengan hobi saya. Saya pernah dikasih jambu oleh teman saya dan rasanya enak sekali, sampai istri saya suka juga. Akhirnya saya memutuskan untuk menanam jambu Red Diamond ini. Yang kedua, bibitnya hati-hati ya dalam memilih bibit jambu Red Diamond ini, karena banyak jambu-jambu lokal yang mirip karakteristiknya dengan Red Diamond, seperti jambu kristal merah, getas merah, sukun merah, banyak jenis lainnya. Jadi hati-hati dalam membeli bibit, yakinkan bahwa itu adalah Red Diamond yang asli. Bisa mempelajari ciri-cirinya ya di channel-channel YouTube yang memuat. Kemudian persiapan lahan atau untuk penanaman, misalkan di lubang terlebih dahulu, sekitar sebulan sebelum nanam kita adakan lubang ukuran 60 x 60 cm, dalamnya 60 cm. Kemudian jarak tanam saya menggunakan 4 meter kali 4 meter di antara pohonnya, dan ini menurut saya cukup ya. Bisa juga 3 x 4, tapi saya ambil 4 x 4 karena menyesuaikan dengan lahan yang ada. Setelah itu perawatan, pemupukan rutin ya dengan pupuk dasar. Bisa dilihat di channel-channel yang memuat. Pupuk dasar biasanya saya menggunakan pas nanam TSP, Ultradap, pupuk zat perangsang tumbuh pada dasarnya. Kemudian pemupukan rutin masa pertumbuhan bisa menggunakan NPK seimbang 15-15 ataupun 16-16. Nah setelah masukin masa buah, kita adakan pemupukan buah
kita menggunakan kalium yang mengandung kalium tinggi ya, bisa KCl, KNO3. Nah, setelah masa buah, kita masuki perawatan buah. Diawali dengan pruning atau pemangkasan pucuk-pucuk yang panjang atau tinggi seperti ini, kita pangkas, dan pembentukan tajuk ya. Dahan-dahan yang menghalangi sinar matahari selayaknya kita buang biar tajuknya cukup sinar matahari dan rimbun. Pembentukan tajuk disesuaikan dengan keinginan kita. Bisa juga dilakukan pembatakan dengan ditali ya. Ini kita tali ke bawah biar dahannya ke samping. Banyak cara, silahkan dipelajari ya. Pemangkasan yang lebih jelasnya silahkan ikuti video saya. Kemudian pembungkusan sangat penting untuk menghasilkan buah yang mulus dan rasanya cocok dan warnanya juga menarik. Saya menggunakan pomnet seperti ini, dicoba dengan kantong plastik kresek ya. Untuk lebih jelasnya silakan ikutin channel saya tentang pembungkusan jambu. Kemudian sebelum dibungkus kita seleksi buah-buah yang kecil dan terlalu banyak dalam satu dahannya, kita buang saja agar buah yang kita biarkan itu mendapat suplai nutrisi yang cukup sehingga ukuran dan rasanya memenuhi standar. Nah, buah seperti ini matang nih. Nanti kita akan petik ya. Kita akan petik dan buka bersama bagaimana rasanya. Nah, seperti ini pemirsa buahnya. Coba akan kita petik dan kita akan menikmati bersama. Kita akan mencoba membuka dalamannya jambu red diamond dan mencicipi rasanya. Ini sekitar 150 gram atau 200 gram. Ini agak kecil. Kita akan buka dua-duanya seperti apa. Kita ditemani oleh bapak ini. Kita belah bersama jambu red diamondnya. Nah, kita belah. Bismillah. Merah sekali. Ya, kemarin ini dari batu. Buahnya seperti ini, pemirsa. Merah. Semakin matang semakin merah sebenarnya. Ini sebentar lagi sebenarnya. Kita icip. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Manis sekali. Teksturnya lembut. Ada biji sih, mungkin 5 biji lah bijinya.
tapi bijinya lunak. Kita akan tanya beberapa orang setelah mencicipi jambu ini bagaimana komentarnya. Kebetulan ada bapak-bapak di sawah. Kita tanya komentarnya. Kita coba yang kecilnya, kita belah. Kecilnya belum begitu matang sebenarnya. Kita belah saja. Ya. Ini belum begitu matang. 3 hari lagi, 4 hari lagi ya. Tapi rasanya udah enak sih. Mantap. Tak kalah pentingnya penyemprotan namanya rutin dan pupuk. Kamari kemis, Pak. Lak ponteng leuwih wae eta. Cobian lah. Mana mau tira? Maksudnya tidak. Jero na ungkol. Tan ber. Mungkin sila namanya. Dan Kaya malang. Kung iso wa si dokter ada teh. Senen teh. Motor hideung ada teh. sa Tadi tukun. Kakalerkeun gangguan kulit kemarin. amis tahu aja muna. Lumayan, amin. Can pol ya. Can rasa. Amin. Biara. Buahan itu. Betul itu. Oh. Aya penjara dia teh. Yang dialihkan pukul lah. Abumi. Dia mah sudah mangari. Terangan mah. Yang bae anak tuh deui mah, Pak. Panitia tilas ieu. Tilas tahu kepunggurnya. Oh, Anu kitu, ati alihkan ka ditu. Lagi bongkal. tapi kudu iya kudu hati-hati iya ngabongkar. Di Italiano ku pusi di ditu na teh. Ada iya, Pak. Kan? Pas halodo. Jadi garing tanahna. Jadi mau purai gitu. Oh, Air hujan mah pan purai ya karena keganggu. banyuran nya. Oh, Iya kan. kayak halodo. Ini kan jangan gara-gara buah. Bisa nanti hujan sabra dinten lah tanahna garing kan. Ini ngapal kan itu nya. Mohon kuriling. Udah Kade purai tah tanahna teh. Bungkusnya ku pusri. lah ya tangkal seperti kieu atuh tah. Iya. Kira-kira kuat digotong ya. Ya tadi cangkuan aya nu akaran hiji-hijin. Aya Aya. Ngan tanahna teh teas teuing abi teh jadi. kapungkurnya. Oh, Iya, terus bener. teuing abg nyobian. Tapi tas saya sih Ini apa? buka. Itu kan buahan, itu kan akaran kan teu. Akaran tuh. Sawo, balik pelakan. Sawan agung, Pak. Sawo nu eta gini. Oh. Bukan rone. Amis apa jamuna. Kami susah sakusana ya mah. Ora log lagi jam siwa. Nu ieu mah alit. Kalau aku nu mah tadi bapak terang. Gitu nya. Nyobian. Aduh potong dah. Pas suhe jantan teh eta. Itu aja kabar baik itu kapungkur teh kagum buku ieu utang ka buah. Untuk buah. Jantan teh Tanu wamuna baru aja nanti itu. Wahan tuh. Ini jadi ku budak di Cebawa kan teu kanyahoan. Wah. Bedan jangan jadi. Itulah perbincangan kita di saung hari ini. Silakan sahabat Go Green yang tertarik untuk menanam, mulailah dari sekarang mumpung masih ada waktu. Selamat mengikuti dan selamat mencoba. Assalamualaikum.